Gampang sekali Anda berbicara seperti itu. Anda pikir Tuhan itu temanmu? Anda pikir Tuhan itu adalah kakekmu? Itu seandainya haram ya nggak apa-apa, Tuhan Maha Pengampun, selesai. Daripada anak saya stres. Itu. Bahwa yajibu ala kafatil mukallafini ad-dukhulu fi dinil Islam. Setiap mukallaf itu wajib masuk Islam, wajib hukumnya masuk Islam. Rasulullah nggak pernah ngelarang orang beragama apapun. Nggak beragama juga nggak dilarang oleh Rasulullah. Silakan saja. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu hal yang juga ini tidak kalah pentingnya, dan ini sangat-sangat menjaga kepada keimanan kita ketika kita pahami dengan baik, dan kita bagaimana caranya bersikap di dalam agama Islam kita yang kita cintai. Masya Allah, langsung saja saya akan menyampaikan satu pendapat atau satu ungkapan yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret, di mana dia dengan mudahnya mengatakan la ikraha fiddin, dengan dasar dia melakukan apa saja terserah, kurang lebihnya begitu. Insya Allah kalau saya tangkap dari apa yang disampaikan dia, bahwa ketika dia mau dengan yang kata-katanya ateis kita wajib melindungi, kita sebagai umat Islam tidak mengganggu, artinya terus semuanya dilindungi, aliran apa saja dilindungi. Dalam artian ini sangat rancu dan sangat tidak bisa kita ambil sebagai satu prinsip. Islam rahmatan lil alamin, melindungi setiap apapun yang sekiranya dalam hal keselamatan, di dalam hal kenyamanan, tapi tidak di dalam soal pemikiran. Kita harus tetap mensyiarkan Islam. Saya mempunyai kakek, beliau alumni Lirboyo. Saya mencatat catatan-catatan dari Lirboyo bahwasanya tafsir atau pemahaman atau penalaran tentang la ikraha fiddin itu bukan berarti kita berhenti memfatwakan yang haram adalah haram, yang batil adalah batil. Tidak, bukan seperti itu. Tapi la ikraha fiddin ini sebagaimana disampaikan di dalam riwayatnya, asbabun nuzulnya adalah di mana salah seorang perempuan Bani Nadir, dia bernazar ketika anaknya dia hidup, karena sering mati anaknya, karena anaknya sering tidak selamat, dia ketika punya anak dan berumur panjang, dia akan jadikan dia harus dipaksa menjadi agama Yahudi, kurang lebihnya begitu. Maka turunlah ayat la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy. Dan satu lagi disampaikan di dalam catatan di Pondok Pesantren Lirboyo, dari catatan Pondok Lirboyo kalau tidak salah, dan sekarang ada insyaallah, bahwa menyampaikan satu ayat la ikraha fiddin ini jangan dipotong sampai di sini. Artinya sangat mudah untuk kita menyesatkan orang lain ketika kita memotong ayat, menyampaikan hanya sepenggal-sepenggal. Disampaikan di sana di catatannya, dilanjutkan, coba dilanjutkan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam persoalan keimanan untuk masuk Islam. Tidak ada paksaan, sekali lagi, di dalam persoalan keimanan. Karena keimanan dan keyakinan ini tidak bisa dipaksakan. Tapi kita harus dipaksa bagaimana kita memberikan pemahaman dan bersyiar kepada Islam yang benar. Ini yang disampaikan. Jadi catatan sekali lagi kita kutip, kita lihat di catatan Pondok Lirboyo tersebut, bahwa diteruskan, dilanjutkan. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, artinya ketika dia mengambil satu prinsip kebatilan, dia sesat.
kufur kepada tauhid. Ketika dia mengambil keimanan kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dia telah menduduki satu pegangan yang kuat, kurang lebihnya begitu. Jadi intinya betul tidak ada paksaan di dalam persoalan agama, tapi kita dipaksa untuk memahamkan mereka untuk berdakwah dengan baik. Tidak ada paksaan. Artinya ketika mereka menerima fatwa kita, dakwah kita, syiar kita, ini adalah salah satu keberhasilan dan ini kewajiban di dalam persoalan agama. Maka sekali lagi sangat-sangat serampangan dan sangat membahayakan ketika kita menggunting-gunting persoalan dalil-dalil persoalan agama. Saya pikir kadang-kadang ketika mengatakan saya tidak suka dalil-dalil kecuali terpaksa, katanya begitu. Saya pikir kadang-kadang lebih baik orang yang bisa memberikan pemahaman yang sesat, mending tidak usah dalil kalau misalkan nanggung-nanggung gitu. Jadi memberikan dalil ini harus jelas, nyata, gamblang dan selesai, sempurna, tam. Ini prinsip. Jadi bukan berdalil hanya sepenggal-sepenggal karena hafalnya la ikrah fiddin saja, itu saja yang disampaikan. Jangan, mending tidak usah dalil sama sekali. Kalau misalkan ini bisa menyesatkan dan ini bisa membuat satu kerancuan di dalam persoalan agama, nggak usah dalil sekalian sudah. Biar tidak dibilang kadrun atau biar tidak dibilang orang Arab. Astagfirullah, Masya Allah. Maka saya sampaikan ini sangat berbahaya. Dan saya sampaikan sekali lagi, salah satu contoh di dalam video ini yang tidak bisa ditiru dan tidak boleh ditiru, apa yang disampaikan oleh beliau, yaitu misalkan anak saya mau ngapain aja, mau nonton. Kalau kata kiai orang lain mungkin mengatakan haram, saya tidak, apa saja boleh. Orang masuk surga itu gampangan, dikit-dikit haram. Masya Allah, Masya Allah. Kamu kok anak-anak itu kalau minta apa-apa kan sama saya, karena saya pasti bilang boleh. Aku mau main ke mall, boleh. Nonton film, boleh. Ya mungkin kiai lain haram, kalau enggak. Dan itu seandainya haram ya enggak apa-apa, Tuhan Maha Pengampun, selesai. Daripada anak saya stres. Dan itu seandainya haram ya enggak apa-apa, Tuhan Maha Pengampun, daripada anak saya stres. Dan itu apa-apa boleh dulu. Karena ahli surga itu orang yang gampang, apa-apa rembuknya gampang. Kalau gini, sebentar saya istikharah dulu. Wah ini penting. Wah gue ahli neraka. Angel temen tuturanmu. Apa-apa nggak boleh, sedikit-sedikit murtad, sedikit sesat. Sesat hari ini juga nggak apa-apa, besok nggak sesat ya nggak apa-apa. Sesat hari ini juga nggak apa-apa, besok nggak sesat ya nggak apa-apa. Sesat hari ini juga nggak apa-apa, besok nggak sesat ya nggak apa-apa. Kita dari awal sebagai seorang santri dikenalkan dengan Islam. Bagaimana di dalam kitab Sulam Taufiq, tipis, kecil, tapi ini prinsip dasar. Hampir semua pesantren mempelajari Sulam Taufiq yang ditulis oleh Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Alawi. Ini sangat-sangat prinsipil sekali dan sangat-sangat prinsip dan tidak boleh kita lepas apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa yajibu ala kafatil mukallafini ad-dukhulu fi dinil Islam. Setiap mukallaf itu wajib masuk Islam, wajib hukumnya masuk Islam. Jadi harus dipaksa. Kita punya anak, paksa. Bagaimana caranya? Dituntun. Tapi tidak hanya sebatas ya saya Islam, tidak. Tapi di situ dilanjutkan wa thubutu fihi 'ala ad-dawami wal tizamu ma lazima 'alaihi minal ahkam. Dan mengikuti aturan-aturan main daripada Islam sendiri, syariatnya diikuti. Mengambil dari masadir tasyri', sumber-sumber syariat yang ada dari Al-Qur'an, hadis, ijma' qiyas dan selain sebagainya. Ini diikuti. Bukan serampangan begitu di dalam beragama. Ya, misalkan itu haram yang dilakukan anak, enggak apa-apa. Besok bisa taubat. Astagfirullah. Gampang sekali Anda berbicara seperti itu. Anda pikir Tuhan itu temanmu? Anda pikir Tuhan itu adalah kakekmu? Astagfirullah. Janganlah, jangan begitu. Jangan begitu. Kalau misalkan Anda sudah naik, Anda sudah menjadi tokoh, entah wallah alam Anda naik dengan atas nama guru sekumpul, atau naik dengan subscriber sudah 100.000, atau naik dengan atas nama cucu Wali Songo misalkan, cucu Sunan Ampel, maka semakin tinggi Anda dinaikkan oleh Allah, maka semakin hati-hati dalam berbicara, karena setiap apa yang dikatakan ketika Anda ditokohkan, apalagi katanya Anda juga wali mondoknya sejak mungkin mondoknya sedang dalam kandungan, jadi keluarnya sudah alim, semuanya hatam, sudah katam kata Anda. Ya pelan-pelan berbicara.
Jadi jangan sampai apa yang dibicarakan tanpa dasar, tanpa ilmu, itu bisa menyesatkan dan membawa Anda kepada jurang kenistaan, yaitu siksa Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ittaqullah. Di dalam agama itu ada targhib dan tarhib, atau tarhib dan targhib. Bukan hanya sebatas modalnya cinta, dikit-dikit cinta, tidak. Di dalam agama diajari targhib, bagaimana memotivasi kita sebagai menjadi orang baik. Fastabiqul khairat kata dalil Anda. Tapi di situ juga ada tarhib. Bagaimana kita ditakut-takuti oleh Allah supaya tidak melakukan ini dan supaya kita selamat. Kita dipaksa oleh Allah untuk selamat, dipaksa oleh Allah untuk menjadi orang baik. Secara tidak langsung bahasanya seperti itu. Bukan asal-asalan ikut apa kata hati, Masya Allah. Jadi ini yang perlu kita sampaikan. Ketika kita menyampaikan sebuah hukum, apapun saja, dan sikap untuk pribadi, jangan terlalu menjadi tasahul. Sekali lagi, kata Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir bin Al-Alawi, disampaikan bahwasanya banyak wa kasura fi hadzal zaman at-tasahul fil kalam. Sangat mudah dia berbicara ke sana kemari tanpa ilmu, sampai hal-hal yang haram itu diremehkan. Hati-hati ketika menjadi satu man halala muharraman, kata beliau, itu menjadi satu jalan kekafiran dan kemurtadan. Sekali lagi, ketika menghalalkan sesuatu yang secara ijma' sudah haram, jangan diremehkan. Takut khawatir ini dianggap menjadi satu yang halal, maka kita keluar dari Islam. Dan sebaliknya, sesuatu yang halal jangan kita rubah menjadi haram, karena ini adalah jalan menuju kemurtadan dan keluar kita daripada keislaman kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga ini bisa mencerahkan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita sedang meninjau lokasi, di mana lokasi ini akan dibuat satu tempat unit pendidikan untuk tahfidz hadis. Tapi kita prioritaskan di sini sebagai darul aitam, yaitu untuk rumah yatim prioritasnya, dan juga du'afa. Di mana kita pada saat ini sangat butuh terhadap kepemimpinan Muslim yang didedikasikan sebagai seorang pejuang, artinya dia betul-betul kuat memegang agamanya dan keimanannya. Jadi di sini Kabupaten Bondowoso, dan insya Allah kita sesegera mungkin akan membangun tempat ini sebagai lahan perjuangan dan dakwah tegaknya syariat dan sunnah di Indonesia pada khususnya. Dan mohon doanya, mohon dukungannya, bersama-sama kita akan membangun satu ladang amal untuk kita semuanya. Kenapa saya sampaikan ini ada satu amal? Bahwa kata Nabi, ana wa kafil yatim fil jannah hakata. Kata Nabi SAW bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta.